Di dalam ajaran Al-Quran itu dijelaskan dilarang membunuh. Itu membunuh itu dilarang, apalagi membunuh manusia tidak bersalah. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tidak boleh membunuh manusia tidak bersalah, sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Ingat poinnya itu, membunuh manusia tidak bersalah satu manusia ya, satu manusia tidak bersalah sama saja dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Nah, ajaran terbaliknya dengan Bu Uti, membunuh satu manusia tidak bersalah sama saja mengampuni seluruh dosa manusia. Kan ini kebalik. Logisnya di mana? Oke, baik, di Islam ada pengecualian, boleh membunuh dengan cara yang hak. Apa itu? Yang dibunuh itu dihukum karena dia melakukan pembunuhan. Jadi artinya hukum kisos penjelasannya. Boleh membunuh orang yang membunuh orang lain karena melakukan kejahatan. Itu konsekuensinya dibunuh. Ini juga masih selaras dengan hukum hukum kisosnya di hukum Taurat, masih sejalan dengan hukum Taurat. Karena boleh hukum kisos, nyawa ganti nyawa, itu di dalam Taurat Musa. Wajar, logis, karena dia melakukan kejahatan. Hanya Bu Uti itu kontradiksi, berlawanan dengan hukum Taurat Musa sendiri. Karena apa? Membolehkan manusia tidak bersalah dibunuh, dan membolehkannya ini adalah justru malah jadi untuk pengampunan dosa. Kan ini nggak masuk akal. Jadi gini ya, Pak Alif, ya Anda mengatakan, ya Anda sendiri mengatakan di tempat kami boleh, gitu kan? Ya udah, itu fix ya. Jadikan itu pernyataan yang baku ya. Kamu mengatakan boleh, di tempat kami nggak boleh. Ya jangan membunuh, titik. Nggak ada dikatakan membunuh dengan cara licik, nggak ada dikatakan membunuh dengan alasan yang benar, nggak ada dikatakan bunuh diri itu masuk surga, nggak ada. Ya, jadi Anda itu menyalah-nyalahkan orang, padahal yang ada itu di tempat kamu, yang kamu salah-salahkan itu nggak ada di sini, ya kan? Yang saya maksudkan, kamu tidak mengerti konsep penebusan dosa. Penebusan dosa itu dengan darah, ya, dan bukan darah manusia kayak kamu ini yang dikobarkan, yang dibunuh, dipersembahkan kepada dewa Molok, enggak. Ya, Yesus itu kenapa harus mati? Alkitab menyatakan di dalam Nahum, ya, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan Elohim, ya, di dalam Nahum itu Elohim sama sekali tidak pernah membebaskan orang satupun dari dosanya. Satu dosa harus dihukum, sama seperti Adam ketika dia berdosa sudah harus dihukum. Ya, tetapi masalahnya semua orang yang dia kasih ini sudah berbuat dosa. Itu yang harus Anda ketahui, nggak ada urusannya dengan kasih-kasih ke dewa Molok. Semua orang telah berbuat dosa, tetapi masalahnya yang berbuat dosa ini harus dihukum. Nggak bisa sekalipun setitik pun ada dosa yang tidak dihukum. Itu yang harus Anda ketahui. Oke? Tetapi masalahnya semua yang sudah berbuat dosa ini dikasihi oleh Elohim. Itu yang harus Anda ketahui. Ya, dia mengasihi orang-orang berdosa yang harus dia hukum. Oleh sebab itu dia mengasihani kami. Kalau mengikuti semua itu, semua orang harus dihukum, harus masuk neraka semua, dan dia telah kehilangan anak-anaknya. Ya, oleh sebab itu dia sendiri yang mengambil itu, ya. Yang harus dia hukum itu, yang harusnya kami yang dihukum, ternyata dia mengambil, menyuruh, mengutus firman-Nya untuk menjadi manusia, supaya firman-Nya itu menerima segala hukuman yang harus dilaksanakan, supaya di dalam diri anaknya itu hukuman-hukuman dosa yang harus ditimpakan kepada kita ditimpakan kepada Yesus. Saya tadi tekankan dan saya sampaikan Bu Uti bahwa kalau di dalam Islam yang dibolehkan membunuh, ingat, dengan catatan syarat, misal ketika orang itu melakukan pembunuhan, maka dia itu boleh dibunuh. Namun dalam hukum penegakan di keadilan, jika memaafkan itu lebih baik. Ada poinnya begitu. Namun legal ketika dalam tuntutan hukum bersalah, maka dia boleh dibunuh legal secara hukum. Yang membunuh pun dari kodi, gitu kan. Di situ ada eksekutornya, kodi yang menentukan, atau hakim. Nah, ajaran seperti ini
masih selaras dengan ajaran Musa, Nabi Musa alaihissalam. Yang di kitab Anda juga dikatakan bahwa nyawa ganti nyawa. Ketika orang melakukan kejahatan membunuh orang lain, maka orang itu harus dibunuh. Nah, di dalam ajaran Bu Uti sekarang, di dalam ajaran Bu Uti memang tidak dibolehkan membunuh. Tetapi ketika ditanya ada nggak pengecualian, pasti jawabnya tidak ada. Tetapi penjelasannya ada. Contoh siapa? Yesus. Padahal justru di dalam ajaran Torah dan ajaran Islam, manusia tidak bersalah tidak boleh dibunuh. Ingat poinnya itu. Ketika membunuh satu orang manusia tidak bersalah, sama saja membunuh seluruh manusia di muka bumi. Saking kejinya itu kelakuan membunuh manusia tidak bersalah. Nah, kalau ajaran Bu Uti membunuh manusia tidak bersalah malah jadi pengampunan dosa. Ingat Bu Uti, Yesus tidak pernah mau dia dibunuh. Karena dia di perjamuan terakhir sendiri, sebelum dia berdoa menjauh nyumput ke Taman Getsemani, dia sudah bilang kepada murid-muridnya untuk mencari bekal, mencari senjata, suruh menjual jubah untuk membeli pedang agar melindungi diri. Itu bukti dia tidak mau dibunuh. Dan yang anehnya, Bu Uti ini maksa kalau dia itu mau dibunuh gitu loh. Justru Yesus sendiri memang orang tidak bersalah, Yesus tidak mau dibunuh, tapi Bu Uti berbalik. Kalau Yesus itu harus mati dibunuh, padahal Yesus manusia tidak bersalah. Udah tanggapin, jangan kabur ya. Iya, nanti malah kabur kalau nggak ditanggapi. Jangan asal nyerobot ya, jangan asal nyerobot ya. Itu nggak benar, nggak sopan ya. Nah, jadi gini, framing yang pertama yang dilakukan oleh siapa? Oleh Alif ya, memframing mengatakan Yesus adalah manusia biasa yang tidak layak dibunuh. Satu ya. Yang kedua, manusia tidak berdosa. Ih, manusia biasa. Iya, saya luruskan. Kamu ngomong saya diam aja. Bukan meluruskan. Loh, Bu Uti, luruskan Yesus manusia tidak berdosa. Bu Uti sepakat nggak? Saya bisa menahan diri. Coba contoh saya yang bisa menahan diri. Contoh enggak. Saya ya. Jadi, saya meluruskan aja. Lanjut. Maka dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu. Satu penyelewengan dari Alif ya. Apa sih nih? Nah, sini kalian ini kok ketakutan, diam ya. Kamu jangan kabur, awas kalau kamu kabur buat ikat lo ya di sini ya. Ini apaan sih? Ya Alif, kamu gimana sih masa Alif, kamu gimana sih? Saya sedang bicara sama kamu dari tadi, kita berdua nggak ada kesepakatan untuk masuk ke YouTube. Bukan Bang Alif. Ya, ayo ngomong gua 2, 3 Alif. Sama Alif. Ya, ini kan kelihatan ya, moral etika tidak bagus dari kalian. Saya bisa kamu mengatakan di dalam kitabmu tidak ada perintah bunuh ya. Ntar kita buktikan ya. Ayo cepet ngomong dulu. Waktu saya 3 menit. Waktu saya di 9.12, maaf ya. Jadi saya minta di 9.15 saya baru bisa berhenti. Jangan ganggu saya. Kalau kalian ganggu saya, jangan kabur ya. Jangan kabur ya. Kalau kalian selah saya, ingat ya perjanjiannya. Kalau kalian selah saya keluar. Ingat itu aja. Jangan kabur. Belum apa-apa udah mau kabur. Kalau mau bicara dengan saya, tahan diri, tunjukkan etika yang baik sebagai orang muslim yang baik. Jangan kabur. Tunjukkan etika yang baik sebagai muslim yang baik. Kesepakatan ya. Ya, jadi satu. Tiga menit. Kamu bicara minta waktu tadi 3 menit. Jadi di dalam Ulangan pasal 13 ayat 15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Yosua pasal 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata kabur Uti, kalau ada Umi kabur. Oke ya, jadi si Uti itu tadi lagi berbohong bahwa di dalam kitabnya katanya nggak ada perintah membunuh. Kita baca ya, kebohongan si nenek Uti itu.
Di dalam Ulangan pasal 13:15, maka bunuhlah dengan mata pedang penduduk kota itu dan tumpaslah dengan mata pedang kota itu serta segala isinya dan hewannya. Hewan yang tidak berdosa disuruh dibunuh. Kemudian di dalam Yosua pasal 6 ayat 21, maka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang ada di dalam kota itu, baik laki-laki, perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Coba binatang yang nggak punya dosa disuruh ditumpas. Di dalam Yosua 8 ayat 24. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota di padang terbuka kemana-mana Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Disuruh dihabisi semua. Yosua 10:28. Pada hari itu Yosua merebut mereka dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang. Juga rajanya kota itu, semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Biadab, ajaran biadab. Yosua 10 ayat 35. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga, dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu. Biadab. Yosua 11:14, 1 Samuel 22:19, Amos 9 ayat 4. Apalagi Yeremia 51:40. Banyak. Jangan kau berbohong, Uti, ya, kebiasaan kau itu. Makanya kalau ada Umi dia tuh kabur. Lalu penyaliban Yesus apakah ada kaitannya dengan penebusan dosa manusia? Tidak, ya. Tadi si Uti berbicara penumpahan darah Yesus, Semua ajaran yang berkaitan dengan darah manusia fix ajaran pagan. Ajaran Yahudi tidak pernah untuk penebusan dosa itu menumpahkan darah manusia, apalagi darah Tuhan. Orang Yahudi melakukan penumpahan darah itu darah binatang ternak, binatang kurban, yang dikatakan korbanot, ya. Makanya penebusan dosa di kalangan Yahudi ada 4. Yang pertama tefila, ya. Apa itu tefila? Perbanyak sembahyang. Kemudian tesufa. Apa itu tesufa? Bersuci. Kemudian apalagi sedekah, perbanyak bersedekah. Kemudian korbanot, penyembelihan binatang kurban, yang kemudian dagingnya dimakan sebagian dan dibagi-bagikan sebagian. Darahnya itulah yang menjadi pengorbanan. Kalau dia sudah berbicara pengorbanan darah manusia, apalagi darah Tuhan, fix ajaran pagan. Mereka kaum Avodazara. Mereka penyembah berhala. Menyembah berhala bukan hanya menyembah patung atau arca. Menyembah manusia pun masuk ke dalam golongan Avodazara. Jadi bicaranya kemana-mana, tidak berdalil, mengatakan kalau di dalam kitabnya tidak ada perintah membunuh. Sadis. Bahkan terbukti perang yang paling sadis adalah perang Crusader atau perang salib. Tidak pandang itu Yahudi, Muslim semua dibantai, Kristen Ortodok pun dibantai. Jadi bohong ya kalau dia berbicara tidak ada ayat-ayat keji di dalam Bible-nya. Seperti itu. Jadi jangan itu, bahkan Tuhannya sendiri pun dibunuh dan mereka bersuka cita. Mereka bersuka cita dengan kematian Tuhannya. Padahal kematian Yesus di kayu salib, yang konon katanya matinya di kayu salib, tidak ada kaitannya dengan tebus-menebus dosa. Yesus mati di kayu salib apa? Karena dianggap oleh tua-tua Yahudi dan ahli Torah melakukan hilul Hashem atau penghujatan terhadap Hashem. Di mana pada saat tua-tua Yahudi bertanya, "Engkaukah Mesias anak Allah itu?" Yesus menjawab, "Akulah dia." Maka ditangkaplah Yesus. Diserahkan kepada siapa? Pertama, disidangkan di hadapan Raja Herodes. Pada saat persidangan di Raja Herodes, Yesus dinyatakan tidak bersalah, sehingga Raja Herodes mengembalikan kepada Gubernur Pontius Pilatus. Sidang kedua di hadapan Gubernur Pontius Pilatus, Yesus masih tetap dinyatakan tidak bersalah. Sehingga di dalam Bible mereka dituliskan, Pontius Pilatus kemudian mencuci tangannya dan berkata, "Aku tidak ingin mengotori tanganku dengan darah manusia tidak berdosa ini." Jadi gitu, kalau jelasin, jangan ngarang aja lo, Uti dari dulu itu ngarang bebasnya itu nggak habis-habis. Gitu loh kalau ini, belajar jujur lah kau sekali-kali. Jangan kau sesatkan umat Kristen dengan cerita-cerita palsumu itu. Di dalam ajaran Islam jelas membunuh itu adalah dosa besar. Apalagi membunuh orang yang tidak berdosa. Tadi sudah Ustaz Alif katakan, sama saja dengan membunuh seluruh umat Islam. Jangan suka bolak-balikan. Malah penekanannya seluruh manusia loh, Umi itu.
seluruh manusia di muka bumi. Gila kan, hukumnya keji sekali itu, membunuh manusia tidak bersalah itu kan. Jadi gini ya, tadi Uti berbicara tentang hukum kisos. Padahal hukum kisos itu ada di dalam ajaran mereka, ada di dalam Bible-nya. Mata, cungkil mata, gigi, ganti gigi itu apa? Itu kisos itu terbukti ada di dalam Bible kalian. Yang kalian kutip, ya, yang bukan kalian kutip, yang kalian copet dari PL. Jangan nanti pada saat berbicara kayak gitu, itu kan PL, itu kan PL. Loh, kalian sendiri yang mengatakan kalau PL adalah bagian dari Bible kami. Kisos itu, hukum kisos di dalam PL itu sangat jelas. Mata ganti cungkil mata, gigi ganti gigi. Itulah yang disebut dengan kisos. Seperti itu. Silakan Kang Alif, teruskan. Ya. Nah, ini kembali, itu saya makanya tadi saya itu bukan ini juga ya. Saya bilang justru saya tidak mengatakan Yesus bersalah. Justru saya katakan tadi Yesus tidak bersalah. Makanya saya bilang kalau Bu Uti melegalkan pembunuhan manusia tidak bersalah gitu loh. Ini sangat berlawanan dengan hukum Tuhan, baik di Al-Quran maupun di kitab Torah. Karena sangat melarang di situ kekejian, bahkan melarang pengorbanan manusia. Ingat ya, di kitab Yeremia, di banyak kitab ya, sampai di situ dikatakan bahwa mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan untuk Baal di lembah-lembah Ben Hinnom untuk mempersembahkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan mereka kepada Molok sebagai korban dalam api. Sekalipun kata Tuhan nih, aku tidak pernah memerintahkannya kepada mereka, dan sekalipun hal itu tidak pernah timbul dalam hatiku, kata Tuhan, yakni hal melakukan kekejian ini, sehingga mereka Yehuda tergelincir ke dalam dosa. Tidak pernah terbesit dalam Tuhan pengorbanan manusia, itu nggak pernah itu. Nah, makanya saya bilang ini berlawanan, apalagi manusia tidak bersalah. Tuhan itu sangat marah. Malah Bu Uti memaksakan diri manusia tidak bersalah itu harus mati, dikorbankan untuk penebusan dosa. Yang ada di ajaran kitab sebelumnya, yang namanya pengorbanan manusia untuk penebusan itu kepada dewa, dan itu tidak diajarkan oleh Tuhan Israel. Itu penekanannya. Malah ngatain saya Yesus manusia biasa, manusia biasa. Bukan manusia biasa, manusia tidak bersalah. Aduh, lanjut.